Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera bagi kalian yang ada dimanapun yang sedang menonton video ini. Semoga selamat, sehat, sewaras, amin. Oke, kali ini aku akan membahas tentang penyakit landak mini dan bagaimana sih cara penanganannya dan cara menyegahnya tuh bagaimana agar jangan sampai landak mini kita itu sakit. Lebih baik kita itu menjaga landak mininya, lebih baik kita tuh menangkal daripada mengobati ya, karena landak mini itu masih jarang yang pelihara, jadi obatnya tuh masih jarang juga dan pengobatannya pun agak mahal, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, jangan lupa like, comment, and share video ini. Oke teman-teman yang biasa ngikuti videoku tuh, kemarin kandangnya kan sebelah sini ya, sekarang aku geser ke sebelah sini agar merubah suasana, dan aku tuh punya rencana untuk mengganti triplek dengan kaca atau trempet biar pemandangannya tuh enak, dilihat tuh enak, dan saat membuat video itu enak. Ini aku baru aja beli jangkrik untuk pakan para gecko dan landak mini ya, karena landak mini itu makanan utamanya serangga, jadi jangkrik bagus. Oke, kali ini seperti yang tadi aku bicarakan, aku akan memberitahu kepada kalian tentang penyakit landak mini dan bagaimana cara mencegah dan bagaimana cara menanganinya. Oke, sebelum ini aku punya rencana untuk mengganti tripleknya itu dengan kaca atau yang trempet kaca yang dari plastik, apa itulah namanya, lupa aku. Oke, sembari aku membersihkan akan aku jelaskan bagaimana sih cara penanganannya dan apa aja itu penyakitnya. Ini aku pakai terowongan dari pralon. Tuh lihat, dia di dalam ini jantan ya guys. Oke, akan aku jelaskan. Oke, yang pertama itu adalah penyakit mites atau tungau. Gejalanya adalah landaknya itu sering garuk-garuk, kulitnya kering, duri landaknya itu sering rontoknya itu tidak wajar ya, karena itu landak itu juga menurunkan bulu-bulu landak, itu ada yang wajar, tapi kalau sudah sampai rontok sampai botak itu tidak wajar. Nah, bagaimana sih cara menanganinya? Yang pertama yang kalian lakukan adalah memakai obat anti parasit yang sudah direkomendasikan oleh dokter. Sebelumnya kalian harus tanya dokter dulu ya, kalian bawa ke pet shop atau kemana, ke dokter hewan. Nah, kalian tanya obat apa yang untuk landak, jangan untuk yang buat kucing atau anjing, itu karena komposisinya tuh agak beda, jadi agak nanti malah menjadi racun kan, bahaya ya. Oke, untuk selanjutnya itu kalian membersihkan kandang, kalian bersihkan pakai alkohol antiseptik gitu untuk membersihkan kuman-kuman, bakteri, kalian cuci, kalian aksesoris mainannya juga kalian bersihkan, pokoknya disterilkan semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, yang kedua itu ada penyakit obesitas seperti aku. Obesitas itu terjadi pada landak mini itu juga bisa ya. Nah, gimana sih ciri-cirinya obesitas itu pada landak? Pertama, terlihat gendut dan tidak bisa membulatkan tubuhnya. Itu pada landak mini itu bentengnya itu dalam mempertahankan hidup itu dengan membulatkan tubuhnya. Nah, yang kedua itu geraknya itu pasif, tidak aktif, jadi lesu, jadi lemes, jadi nggak semangat hidup. Nah, cara menangani landak yang obesitas itu lebih mudah ya daripada yang tadi. Kalian itu cukup mengganti porsi makannya, dikurangi sedikit dan diberi makanan diet seperti buah, tapi jangan terlalu banyak. Makanan yang berprotein itu bagus, tapi dikurangi sedikit, dan jangan ada yang berlemak-lemak. Dan untuk selanjutnya yaitu kalian ajak dia beraktivitas, kalian ajak renang atau di dalamnya tuh dikasih rolling buat mainan hamster itu ya, yang berputar itu, biar landanya itu gerak, bisa lari-lari.
Kalau nggak pakai kandang yang agak luas biar mereka tuh bisa lari, gerak, dan menurunkan obesitas mereka. Dan yang nomor 3 itu ada infeksi saluran pernapasan. Nah, ciri-cirinya itu landaknya hidungnya itu berair, batuk, bersin. Landak itu juga bisa batuk, bisa bersin juga ya. Bisa bersin. Berat badannya itu menurun dan mengeluarkan air liur yang berlebihan. Dan cara penanganannya yaitu dengan kalian harus beli antibiotik yang sudah direkomendasikan oleh dokter hewan. Yang khusus untuk landak ya, antibiotiknya. Kayaknya antibiotik semua sama ya, sama. Lalu kalian bersihkan kandangnya, kalian berikan tempat yang hangat agar landak ini itu kan dari Afrika, jadi dia tuh tidak terlalu tahan dengan dingin tapi kuat dingin, tapi jangan yang ekstrim. Kalau panas ekstrim mereka masih kuat. Nah, kalian tuh harus membuat hangat. Kalian pakai lampu yang khusus reptil itu yang tidak mengeluarkan cahaya, itu nggak apa-apa, itu hangat. Landak mini itu juga nggak terlalu suka cahaya ya, jadi itu bagus. Kalian pasang di satu tempat aja, nanti kalau landaknya panas biar dia bisa pindah sendiri. Oke, ini landak miniku yang betina. Yang jantan kemarin itu laku di Anak Wonosobo. Buat kalian yang mau juga, kalian bisa ke sini datang langsung atau bisa ke Tokopedia atau Shopeeku. Di situ ada, atau ke Instagramku di Kisah Berduri. Oke, untuk yang penyakit selanjutnya itu ada. Sebelum yang keempat, aku kayaknya kelupaan. Untuk gejala yang susah pernafasan itu adalah hidung berair, hidung tersumbat, dan susah nafas ya, itu. Oke, untuk yang keempat itu ada penyakit gigi. Penyakit gigi itu gejalanya susah makan, penurunan berat badan. Jadi kalian tuh harus menimbang landaknya agar kalian tuh tahu ini tuh landaknya turun atau naik berat badannya, dan mengeluarkan air liur yang berlebihan. Untuk cara penanganannya cukup mudah. Kalian memberi makanan yang ada kalsiumnya agar gigi mereka terawat, dan bisa kalian minta rekomendasi dokter kalau sudah terjadi. Dan kalau sudah terkena, kalian beri makanan yang agak lembut, seperti makanan kucing yang basah, itu juga bisa kita berikan terlebih dahulu sampai giginya bersih, giginya sehat kembali. Oke, untuk yang kelima itu ada tumor atau kanker. Gejalanya itu ada benjolan, penurunan berat badan, dan dia itu lemah. Untuk penanganannya kalian harus bawa ke dokter, karena obat terbaik itu dari dokter hewan. Kalian harus tanya ini kenapa, dan untuk penanganannya itu seperti apa, apakah harus operasi atau harus apa. Jadi kalian harus tanya ke dokter hewan. Semoga tidak terjadi ya kepada hewan landak kita semua. Yang keenam ada Wobbly Hedgehog Syndrome (WHS). Ini penyakit yang tidak bisa diobati karena penyakit bawaan, yaitu ciri-cirinya, gejalanya itu ada kehilangan keseimbangan, sulit berjalan, dan kakinya itu tidak bisa menapak atau tidak bisa jalan ya. Itu tidak ada obatnya, tidak ada, karena penyakit bawaan. Ya kalian harus sabar aja, kalian harus rawat, harus telaten, harus ya terima kasih gitu telah merawat gitulah. Nggak apa-apa tapi ya santai aja. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu penyakit diare. Penyakit diare biasa itu disebabkan oleh makanannya dan lingkungan yang tidak bersih, higienis. Oke, gejalanya itu ya kotorannya itu encer dan ya seperti itu.
penurunan berat badan, bau. Untuk penanganannya, kalian atur pola makanannya lebih sehat lagi. Dan jika landak mini kalian belum sembuh, bawa saja ke rumah sakit hewan, ke dokter hewan untuk penanganan lebih lanjut. Ya, agar ya lebih baik dibawa ke dokter gitu ya, biar landak mininya tuh tetap sehat. Dan ini dia tiga tips penting dari aku. Kalau landak mini kalian sakit atau ada gejala-gejala apa yang tidak normal, kalian lebih baik langsung bawa ke dokter hewan yang sudah profesional menangani hewan-hewan eksotis seperti landak ini. Karena landak mini itu hewan yang berkelas, jadi kalian harus menanganinya dengan baik, dan semua hewan harus ditangani dengan baik dan secara profesional. Yang kedua adalah kebersihan kandang. Karena hewan eksotis atau hewan apapun, walaupun hewan biasa, kalian tetap harus menjaga kandangnya, menjaga kesenangan landaknya, hewan-hewan itu, biar hewan itu tuh senang dengan kita dan bahagia. Kalian jika ingin menjaga kandangnya itu, kalian membersihkannya itu seperti aku. Di minggu pertama itu aku membersihkan sebagian kotorannya. Di minggu kedua keseluruhan serbuk kayu aku ganti. Dan minggu ketiga aku cuci semua bagian kandangnya, aku sikat-sikat, pembersihan total agar tidak capek dan tidak males gitu. Jadi dipotong-potong seminggu awal untuk pembersihan separuh kandang, pembersihan minggu kedua kalian bersihkan seluruh serbuk kayu, minggu ketiga kalian bersihkan keseluruhan kandang, termasuk memandikan landak mininya, mengganti wadah makanannya, mencuci, membersihkan minumannya. Itu harus kalian lakukan dan harus telaten. Hewan apapun itu harus kalian perlakukan seperti anak kalian, karena kalian tuh sudah, saat kalian membeli itu sudah berkomitmen untuk menjaga dan merawat hewan kalian. Mau kalian masih sedang bosan, kalian sibuk, kalian tetap harus menjaga dan merawatnya, karena itu sudah komitmen kalian dengan hewan kalian. Jadi kalau kalian mau merawat hewan apapun itu, kalian harus punya ilmunya terlebih dahulu. Kalian mengerti hewan tersebut, cara penangannya, cara mengendalikan hewan itu, dan apa aja penyakitnya, dan kalian sudah siap obat penolong pertama seperti antiseptik, antibiotik, dan buat kandangnya, pembersihannya gitu. Kalian sudah harus siap, dan kalian harus siap untuk direpotkan oleh hewan kesayangan kalian. Oke, itu aja dari aku. Ya, kalau hewan kita tuh sehat, kandang kita bersih, pasti kita juga yang senang, hewannya senang, kita senang, semua happy, ya kan? Makanya dari itu kalian tuh harus menjaga betul-betul, karena kalian tuh sudah berkomitmen seperti ini. Ketika kalian memberi makan, kalian itu harus pastikan makanannya itu steril, bersih, dan aman, terhindar dari segala macam virus penyakit dari luar. Dan ini aku sedang gatelet untuk gecko. Aku pakai ubi ungu, telo ungu. Nah, seperti ini. Repot sedikit itu nggak apa-apa, yang penting binatang kita itu sehat. Binatang kita sehat, pasti kita juga akan ikut senang. Imunitas kita akan naik karena kita senang. Dan terima kasih. Aku menyiapkan itu biasanya pagi, dan nanti sore aku kasih ya.
Untuk minumannya kalian berikan air yang sudah matang saja, karena itu lebih aman, lebih ya terjaga kehigienisannya. Jika kalian tidak mau repot pakai serbuk kayu, kalian bisa pakai toilet training, videonya sudah ada di atas, atau kalian cari saja di YouTubeku, di channel YouTubeku itu ada banyak. Oke, terima kasih, sekian video dari aku. Jika ada kurang dan salahnya aku mohon maaf. Jika kalian belum paham, kalian tulis komentar, dan kalau kalian punya unek-unek apa, video apa selanjutnya harusnya aku buat, kalian komen saja di bawah. Oke, aku sudah capek, sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian, agar bukan kalian saja yang punya ilmunya, tapi teman kalian juga. Terima kasih semuanya.